AC Milan pesta gol 9-0. Hujan 10 gol, Barcelona habisi FC Seoul. Here we go, Sunderland pinjam Mark Gui. Nottingham Forest resmi Gaet dan Ndoye. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga uji coba antara Perth Glory melawan AC Milan berlangsung di HBF Park. AC Milan langsung membuka keunggulan sejak menit ketiga melalui Filippo Terracciano. Rossoneri mulai menggila memasuki menit ke-20. Noah Okafor mencetak 2 gol dalam kurun waktu 4 menit, yakni di menit ke-23 dan 27. Christian Komoto menambah deretan gol lewat eksekusi penalti ala Panenka di menit ke-29. Samuel Chukwueze menggenapkan keunggulan menjadi 5-0 pada menit ke-31. Memasuki babak kedua, Rafael Leao menyumbang gol di menit ke-46 lewat soloran yang diakhiri tendangan mendatar. Samuel Ricci menambah pesta gol Milan di menit ke-58. Yunus Musa memperbesar keunggulan menjadi 8-0 di menit ke-79 lewat tendangan dari sudut sempit. Rafael Leao mencetak gol keduanya di menit ke-85, memastikan kemenangan AC Milan dengan skor akhir 9-0 atas Perth Glory. Kemenangan besar ini menjadi awal positif bagi Milan dalam tur pramusim mereka. Laga uji coba antara FC Seoul melawan Barcelona berlangsung di Seoul World Cup Stadium. Barcelona membuka keunggulan di menit ke-8 melalui Robert Lewandowski. Keunggulan Barca bertambah di menit ke-14. Kali ini giliran Lamine Yamal mencatatkan gol melalui tendangan rendah. FC Seoul bangkit dan mampu menyamakan kedudukan melalui gol cepat. Choi Young-woo dan Yazan Al-Arab bergantian membobol gawang Barcelona membuat skor imbang 2-2. Namun, sebelum babak pertama berakhir, Yamal kembali mencatatkan namanya di papan skor. Barcelona semakin menjauh di babak kedua. Pada menit ke-55, Andreas Christensen mengubah skor menjadi 4-2. Di menit ke-73, serangan balik cepat Barcelona dituntaskan dengan sempurna oleh Ferran Torres. Tim tamu menjadi unggul 5-2. 2 menit berselang, Gavi menambah derita FC Seoul. Ia melepaskan tendangan keras yang membobol gawang tuan rumah. FC Seoul sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-85 melalui gol Jung Han-min. Namun, Ferran Torres kembali mencetak gol di menit ke-88, memastikan kemenangan Barcelona dengan skor akhir 7-3. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan dalam laga uji coba di Korea Selatan. Laga North London Derby antara Arsenal versus Tottenham berlangsung dalam laga uji coba pramusim di Kaitak Sport Park. Di menit ke-45, Tottenham membuka keunggulan melalui gol Pape Matar Sarr di dekat garis tengah. Pada babak kedua, Arsenal meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan 0-1 untuk kemenangan Tottenham Hotspur. Hasil ini menjadi catatan mengecewakan bagi Arsenal yang sepanjang laga lebih dominan dalam penguasaan bola. AS Roma versus Cannes berlangsung di Stadio Trifontane. Roma tancap gas sejak menit awal. Giallorossi membuka keunggulan di menit ketiga melalui Stepan El Shaarawy. Keunggulan Roma akhirnya bertambah di menit ke-43. Artem Dovbyk mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-88, Evan Ferguson memastikan kemenangan tim dengan gol ketiga. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Roma menutup laga pramusimnya dengan performa mengesankan. Laga antara Sporting versus Benfica berlangsung di Stadion Algarve dalam laga Piala Super Portugal. Di menit ke-5, Sporting sempat mencetak gol lebih dulu, namun gol dianulir VAR. Pada menit ke-50, Benfica akhirnya memecah kebuntuan. Umpan silang dak sempat diblok, tapi bola kembali ke Pavlidis yang melepaskan tembakan keras. Benfica mampu mempertahankan keunggulan dengan disiplin bertahan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-1. Benfica mengalahkan rival abadi mereka, Sporting, dan meraih trofi pertama musim 2025-2026. Benfica telah resmi mengamankan jasa penyerang muda berbakat asal Kroasia, Vanjo Ivanovic, dari Union Saint-Gilloise. Klub raksasa Portugal tersebut mengumumkan kesepakatan dengan pemain baru berusia 21 tahun. Dikontrak hingga Juni 2030, menandai komitmen jangka panjang Benfica terhadap pemain yang diharapkan menjadi tulang punggung lini serang tim di masa depan. Dilaporkan bahwa nilai keseluruhan transfer mencapai 28 juta euro, dengan 23 juta euro merupakan pembayaran tetap dan sisanya 5 juta euro berupa bonus berdasarkan pencapaian tertentu. Olympiacos secara resmi mengumumkan perekrutan winger asal Brazil Gabriel Streveza dari klub Serie A Como dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 8 juta euro.
Pemain berusia 28 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama klub raksasa Yunani yang akan mengikatnya hingga Juni 2029. Strefeza dikenal memiliki kemampuan yang serbaguna, mampu bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, bahkan sebagai bek yang akan memberikan opsi fleksibel bagi pelatih Jose Luis Mendilibar. Pemain yang juga memiliki paspor Italia ini akan segera bergabung dengan persiapan pramusim tim di Belanda. Galatasaray secara resmi mengamankan transfer permanen penyerang Nigeria Victor Osimhen dari Napoli dengan nilai 75 juta euro, menjadikannya kesepakatan termahal dalam sejarah sepak bola Turki. Transfer ini mencakup pembayaran 70 juta euro yang dijamin ditambah hingga 5 juta euro dalam bonus berbasis kinerja. Osimhen yang berusia 26 tahun telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan klub raksasa Turki tersebut. Keputusannya untuk tetap bertahan di Istanbul didorong oleh ambisi klub dan kesuksesan domestik yang telah diraihnya selama masa peminjaman yang sangat sukses. Fenerbahce secara resmi mengumumkan perekrutan permanen bek tengah asal Slovakia Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain. Klub asal Istanbul ini mengonfirmasi transfer sang pemain setelah sebelumnya berhasil meminjamnya pada paruh kedua musim 2024-2025. Dengan laporan menyebut nilai transfer mencapai 7 juta euro ditambah bonus potensial hingga 3 juta euro. Keputusan untuk mempermanenkan Skriniar diambil setelah sang bek tampil mengesankan selama masa peminjaman, di mana ia tampil dalam 16 pertandingan dan mencetak 3 gol di Liga Super Turki. Fenerbahce secara resmi telah mengamankan tanda tangan bek kanan berpengalaman asal Portugal Nelson Semedo sebagai pemain bebas setelah kontraknya berakhir bersama Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 31 tahun tersebut telah menyelesaikan proses transfer, termasuk tes kesehatan dan pembicaraan kontrak lebih lanjut dengan klub. Kedatangan Semedo menjadi bagian dari ambisi besar Fenerbahce untuk memperkuat skuad menjelang musim baru. Semedo dilaporkan menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub berjuluk Lautan Kuning Biru ini. Neom SC membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan resmi mengamankan bek tengah muda Prancis Nathan Zeze dari FC Nantes dalam kesepakatan yang bernilai hingga 23 juta euro termasuk bonus. Transfer ini mencatatkan rekor sebagai penjualan terbesar dalam sejarah FC Nantes. Kedatangan Zeze merupakan bagian dari ambisi besar klub yang baru saja promosi ke Saudi Pro League untuk musim 2025-2026. Kedatangan Zeze yang merupakan bek utama Nantes musim lalu ini diharapkan bisa memperkuat ini pertahanan Neom SC dalam menghadapi kompetisi yang ketat. Lionel Messi dikabarkan sedang bersiap untuk memperpanjang masa tinggalnya di Major League Soccer MLS dengan Inter Miami hingga tahun 2028. Kabar ini mencuat berdasarkan laporan dari jurnalis Xavi Campos melalui Tut Costa. Kontrak Messi saat ini dengan Inter Miami berakhir pada akhir musim 2025 dan pihak klub termasuk pemilik bersama Jorge Mas telah menyatakan optimisme mereka untuk memperpanjang kerjasama dengan mega bintang 8 kali peraih Ballon d'Or ini. Meskipun detail kontrak baru belum terungkap, Jorge Mas sebelumnya pernah menyebutkan kisaran nilai kontrak yang cukup besar. Olympique de Marseille secara resmi mengumumkan kembalinya sang legenda Pierre-Emerick Aubameyang. Dengan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, pemain internasional Gabon berusia 36 tahun itu kembali bergabung secara gratis setelah sebelumnya bermain untuk klub Liga Pro Saudi Al-Qadsiya dan kini siap memperkuat lini serang Les Pochens untuk menghadapi musim Ligue 1 yang baru. Dengan pengalaman dan naluri mencetak gol yang masih tajam, kehadiran Aubameyang diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap performa tim di musim mendatang. Bek Paris Saint-Germain Marquinhos dipastikan akan tetap memperkuat klub ibu kota Prancis untuk musim 2025-2026. Keputusan sang kapten untuk bertahan ini diperkuat oleh kontraknya yang masih berlaku hingga 2028. Setelah perpanjangan yang diumumkan oleh klub pada Mei 2023, pemain asal Brasil yang bergabung sejak 2013 ini akan memasuki musim ke-13-nya bersama Les Parisiens, menandai komitmennya yang luar biasa terhadap tim. Musim lalu, Marquinhos mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang masa PSG. Saat ini, total penampilannya yang telah mencapai 491 pertandingan di semua kompetisi. AC Milan dikabarkan semakin optimis bisa mengamankan masa depan Christian Pulisic dengan perpanjangan kontrak jangka panjang yang akan membuat sang kapten Amerika Serikat bertahan di San Siro hingga 2029. Kabar ini muncul di tengah upaya klub untuk memagari bintangnya dari minat klub-klub besar Eropa dan Timur Tengah. Laporan media Tuttosport dan Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa pembicaraan antara perwakilan pemain dan manajemen Milan berjalan sangat positif. Kontrak baru yang diusulkan dengan gaji tahunan sekitar 5 juta euro naik dari 4 juta euro sebelumnya.
AC Milan dikabarkan telah menolak tawaran pinjaman dari Bologna untuk penyerang Swiss Noah Okafor, menandakan kepercayaan yang meningkat terhadap perannya di bawah pelatih anyar Massimiliano Allegri. Langkah penolakan ini muncul meskipun Okafor hanya tampil minim selama masa peminjaman musim lalu. Milan kini lebih mempertimbangkan opsi transfer permanen dengan nilai sekitar 15-20 juta euro, menunjukkan pergeseran sikap klub terhadap pemain berusia 24 tahun tersebut. Kontrak Okafor sendiri masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Keyakinan Milan terhadap Okafor tampaknya diperkuat oleh performa impresifnya dalam tur pramusim. Striker Alvaro Morata yang sedang menjalani masa peminjaman di Galatasaray dari AC Milan hingga Januari 2026 dikabarkan telah menyepakati kepindahannya ke klub Serie A Como di bawah asuhan Cesc Fabregas. Meskipun Morata telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Como, Mirwan Suarso, langkah tersebut menghadapi hambatan serius. Klub Turki tersebut dilaporkan menuntut kompensasi sebesar 10 juta euro untuk mengakhiri kontrak pinjaman yang berlaku hingga 20 Januari 2026. Como dikabarkan telah mengajukan tawaran awal sebesar 6 juta euro, tetapi tawaran tersebut telah ditolak oleh Galatasaray. Real Madrid secara resmi mengumumkan kepergian bek muda mereka, Yakubu Ramon, menuju klub Serie A Como dalam transfer permanen. Klub ibu kota Spanyol mengonfirmasi kesepakatan dengan Como untuk transfer pemain berusia 20 tahun tersebut. Laporan menyebutkan nilai transfer mencapai 2,5 juta euro ditambah bonus, dengan Real Madrid mempertahankan klausul pembelian kembali dan 50% hak penjualan di masa depan. Ramon menjadi lulusan akademi terbaru yang hengkang demi mengejar kesepakatan bermain reguler di tim utama. Girona dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Manchester City untuk meminjam bek muda berbakat asal Brasil, Victor Reis, selama 1 musim penuh. Langkah ini diharapkan akan memberikan Reis kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman bermain reguler di level tertinggi La Liga. Klub-klub seperti FC Porto dan Bayer Leverkusen juga dikabarkan tertarik, namun Girona sebagai bagian dari City Football Group berada di posisi terdepan. Setelah dokumen final ditukar, Reis dijadwalkan segera melakukan perjalanan ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya. Atletico Madrid telah mengaktifkan klausul beli kembali senilai 4 juta euro untuk membawa pulang bek asal Uruguay, Santiago Mourinho dari Deportivo Alaves. Menurut laporan, Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan verbal dengan Villarreal untuk segera menjual Mourinho setelah pemain kembali ke Wanda Metropolitano. Transfer ke Yellow Submarine ini diperkirakan bernilai sekitar 10 juta euro yang akan menghasilkan keuntungan bersih sekitar 5-6 juta euro bagi Atletico. Mourinho diharapkan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Villarreal, menandai langkah karir baru di klub La Liga tersebut. Wolverhampton Wanderers telah mencapai kesepakatan dengan klub Belanda AZ Kemar untuk merekrut bek kiri internasional Norwegia berusia 23 tahun, David Moller Wolfie. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai antara kedua klub dan dengan sang pemain, dan dilaporkan bernilai 11,5 juta euro dan menandai langkah penting Wolves dalam memperkuat lini belakang mereka menjelang musim 2025-2026 di Premier League. Wolfie diketahui akan segera menjalani pemeriksaan medis dalam waktu 24 jam ke depan sebagai bagian dari proses finalisasi transfer. Sunderland dikabarkan telah menyepakati kesepakatan peminjaman striker muda Chelsea, Marc Gui, untuk musim 2025-2026. Kabar ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang menyatakan Sunderland setuju untuk meminjam Marc Gui dari Chelsea. Here we go. Kesepakatan berupa pinjaman langsung tanpa opsi pembelian menunjukkan bahwa Gui tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang Chelsea di masa depan. Menurut laporan, Sunderland akan menanggung seluruh gaji Gui selama masa peminjaman, menjadikannya pemain penting dalam skema pelatih Regis Lebris. Chelsea telah mengonfirmasi bahwa gelandang muda berbakat mereka, Kendry Páez, akan menjalani masa peminjaman 1 musim di klub Ligue 1 RC Strasbourg. Pemain berusia 18 tahun asal Ekuador ini telah menunjukkan potensi besar dengan mencatatkan 70 penampilan untuk Independiente del Valle dalam 18 caps untuk tim nasional Ekuador. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pembangunan pemain muda Chelsea yang memanfaatkan hubungan dengan klub saudaranya, Strasbourg, untuk memberikan kesempatan bermain reguler di level kompetitif tinggi. Nottingham Forest secara resmi mengumumkan perekrutan winger internasional Swiss dan Ndoye dari Bologna. Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 tahun hingga 2030 dengan klub yang bermarkas di City Ground ini. Transfer ini dilaporkan bernilai awal 40 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus yang berpotensi menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah klub. Bologna dilaporkan juga akan mendapatkan klausul 10% dari penjualan masa depan Ndoye.
Ziggy Begirstein secara resmi mengakhiri perannya sebagai direktur olahraga Manchester City setelah 13 tahun berkarya. Sebuah kepergian yang telah diumumkan sebelumnya pada Oktober 2024. Keputusan ini memberi waktu bagi klub untuk menyiapkan transisi yang mulus menuju era baru di bawah kepemimpinan Hugo Viana dari Sporting Lisbon yang akan mengambil alih peran tersebut. Selama masa kepemimpinannya, Begirstein, mantan pemain internasional Spanyol, berperan besar dalam meraih 21 trofi utama bagi klub, termasuk 7 gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions. Lucas Paqueta resmi dibebaskan dari 4 dakwaan pelanggaran aturan taruhan oleh Komisi Regulasi Independen Asosiasi Sepak Bola Inggris FA. Keputusan ini dikonfirmasi oleh pernyataan resmi West Ham United yang menyatakan bahwa Komisi Regulasi telah membersihkan Paqueta dari tuduhan pelanggaran. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya dituduh sengaja menerima kartu kuning agar pihak lain bisa memasang taruhan. Namun komisi tidak menemukan bukti yang membuktikan pelanggaran tersebut, menandai akhir dari proses panjang yang dimulai sejak penyelidikan FA dibuka pada Agustus 2023. Presiden RI Prabowo Subianto sudah merestui naturalisasi Mauro Zilzestra. Sang penyerang segera menjadi warga negara Indonesia (WNI). Mauro disiapkan PSSI untuk menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Pemain FC Volendam itu diharapkan bisa menjadi solusi lini depan Garuda yang kerap bermasalah dengan penyelesaian akhir. Mauro bukan satu-satunya calon pemain naturalisasi yang disiapkan buat timnas Indonesia. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, PSSI juga memproses 2 pemain keturunan lainnya yang belum diungkapkan identitasnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.